tidak bisa dipisahkan kata peradaban dengan kata adab, ya gitu. Kenapa? Karena orang bisa mencapai sebuah kemajuan kebudayaan, tapi kehilangan ruh-ruhnya, kan gitu. Sekarang justru kita mengalami kemunduran ya, makanya ada orang bilang, "This is the era of smartphone and stupid people," dia bilang kan begitu. Handphonenya yang smart, orangnya menjadi semakin Stupid. terbelakang kan, ya kan. Bagaimana orang bisa mengembangkan pemikiran kalau dikit-dikit diancam? Ya, ya. Bagaimana orang bisa berekspresi kalau dia dibatasi, dilarang dengan tuduhan ini halal, haram, tidak boleh, dan seterusnya misalnya. Tapi di Indonesia misalnya adalah bagaimana membangun peradaban Islam di Indonesia yang sesuai dengan budaya Indonesia, yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang heterogen, dan juga sesuai dengan tujuan dari negara kita, ya kan. Jadi sehingga tidak membangun sebuah konsep-konsep atau sebuah ide-ide yang justru malah bertabrakan, malah menghancurkan fondasi yang sudah kita miliki di Indonesia. Entah itu jalan yang baik, jalan yang buruk, semuanya udah pernah terjadi. Sejarah itu pernah terjadi. Ya kan, ada orang baik berkuasa, ada orang jahat berkuasa, ada perang, ada perlawanan, lalu kemudian berubah menjadi baik lagi. Tapi selalu begitu, orang selalu berusaha untuk menegakkan kebaikan. Namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Mata Hati TV, gimana kabarnya? Ini menjelang mungkin akhir Ramadan. Semoga puasanya masih tetap semangat seperti kita juga semuanya di sini tim Mata Hati TV terus menyajikan konten Ramadan khususnya untuk tahun ini. Dan di topik kali ini kita ingin ngebahas soal adab dan juga peradaban. Mungkin dengan peradaban yang saat ini bisa kita nikmati pemirsa Mata Hati TV, kita ingin pas banget di bulan Ramadan tentunya kita ingin mendapatkan keberkahan untuk mengetahui bagaimana sih proses kejayaan Islam, peradaban Islam pada masa lalu, dan mungkin ini juga sekaligus bisa menjadi motivasi kita. Mungkin setelah Ramadan berlalu kita ingin membangun peradaban-peradaban yang dahulunya yang dicontohkan terlebih dahulu seperti apa. Dan seperti biasa sudah bersama saya di sini tamu istimewa kita ada Bang Mufti Makarim. Assalamualaikum Bang Mufti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali nih. Ya, menjelang akhir Ramadan harus selalu cerah. Harus selalu cerah. Oke, karena kita siap untuk melakukan berbagai perubahan untuk diri kita yang lebih baik ya Bang ya. Betul. Oke, Bang Mufti, ini terkait adab dan peradaban dalam filsafat Islam. Gimana sih peradaban Islam terbangun mungkin dari sudut pandang sejarah maupun pemikiran? Silakan Bang Mufti. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Hari ini kita di penghujung bulan Ramadan ya. Jadi saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemirsa Mata Hati yang bertahan untuk menjadi juara. Wow. Ya, kembali ke fitrah ya. Nanti pada saat kita bisa menyelesaikan ibadah puasa dengan sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Islam maupun ajaran daripada Nabi Muhammad. Para pemirsa, mengapa kita bicara topik soal peradaban menjelang akhir ya? Menjelang akhir dari bulan Ramadan ini. Karena kita selalu menyebut bahwa Idul Fitri itu sebagai hari kemenangan. Ya, betul. Ya kan? Hari kembali kepada fitrah. Nah, di luar dari peristiwa kemenangan yang kita capai setiap tahun, sebenarnya ada satu kemenangan yang terus kita impikan, ya kan? Terus kita ingin bangun, yaitu
kemenangan dalam membangun sebuah peradaban. Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad ya diutus dalam satu masyarakat, dalam satu budaya yang disebut sebagai budaya jahiliyah. Di mana pada masa tersebut nilai-nilai etis, nilai-nilai keagamaan yang sebelumnya ada, baik itu dari tradisi Abrahamik ya, dari tradisi Nabi Ibrahim maupun nabi-nabi sebelumnya, itu relatif tertutupi dengan tradisi-tradisi pagan, ya, penyembahan berhala, penistaan manusia dan segala macam. Nah, Islam lahir sebagai antitesis itu. Nah, apakah perjuangan Nabi Muhammad berhasil? Berhasil. Bahwa di masa beliau hidup, ya kan, kita bisa membangun konsep yang disebut dengan negara Madinah, ya kan, atau disebut dengan Madinatun Nabi ya. Gitu. Nah, Madinah itu mempraktekkan betul-betul sebuah tata kelola peradaban. Terlepas ada perdebatan apakah ini bentuknya negara agama, apakah ini bentuknya pemerintahan berdasarkan kepemimpinan agama dan seterusnya, itu diskusi yang lain. Tapi yang jelas terbentuk sebuah peradaban, sebuah sistem yang itu kemudian kita pelajari dan kita tidak lanjuti. Dan itu kemudian terbukti bahwa pada aspek pengetahuan ya, tradisi-tradisi yang diwariskan oleh Nabi Muhammad itu berlanjut di kalangan ulama maupun di kalangan para ahli ya, para filosof dan lain sebagainya. Nah, tidak bisa dipisahkan kata peradaban dengan kata adab ya gitu. Kenapa? Karena orang bisa mencapai sebuah kemajuan kebudayaan tapi kehilangan ruh-ruhnya gitu. Dan itu terjadi sekarang gitu, bahwa kita apa sih yang tidak kita miliki hari ini ya kan, kemajuan digital, kemajuan informasi, teknologi itu bahkan ada yang bergurau, dia bilang kalau orang zaman dulu dihidupkan lagi dia akan memilih untuk mati lagi saking shocknya kan, dengan perkembangan yang dihadapi hari ini gitu. Nah, tapi ruhnya bergeser ya. Itu ruh untuk membuat tatanan masyarakat lain yang lebih baik bergeser, ruh untuk membangun sebuah relasi yang equal, yang setara, yang saling menghormati itu juga makin bergeser. Nah, itulah kemudian kita perlu melihat ini mengapa dan lalu kemudian kita mencari referensi. Nah, salah satu referensi yang ditawarkan itu adalah referensi belajar dari peradaban Islam. Bagaimana para ilmuwan dengan semangat keilmuannya itu memberikan pengaruh terhadap kemajuan pengetahuan, tetapi juga budaya di dalam masyarakat ya. Budaya membaca, budaya mengapresiasi perbedaan pendapat, budaya menghargai pemikiran-pemikiran baru dan seterusnya. Ya, itu terbentuk dan terbangun. Nah, tapi sekarang justru kita mengalami kemunduran ya. Makanya ada orang bilang this is the era of smartphone and stupid people. Dia bilang kan begitu. Handphonenya yang smart, orangnya menjadi semakin terbelakang kan kira-kira begitu. Nah, ini yang menjadi tantangan. Makanya ini sebenarnya sebuah tema yang menarik untuk kita bicarakan menunggu hari kemenangan atau hari raya Idul Fitri nanti. Oke. Tapi mungkin yang ingin saya tanyakan Bang Mufti, kenapa sih dibutuhkan perkembangan pengetahuan untuk membangun sebuah peradaban Islam? Pada saat Nabi wafat, ya, itu terjadi dinamika yang luar biasa di dunia Islam. Ya. Jadi pada waktu itu setidaknya ada 3 dinamika yang berkembang. Satu itu adalah ekspansi. Ya. Jadi bagaimana para khalifah sesudah Nabi itu melakukan perluasan. Mereka mendatangi wilayah-wilayah baru yang kemudian wilayah-wilayah itu menjadi bagian dari katakanlah negara Islam ya, imperium Islam yang dibangun dari negara kecil yang namanya negara Madinah ya. Jadi diawali dengan Fathu Mekah, ya kan, kembalinya Mekah kepada orang-orang Muslim, lalu kemudian melebar sampai Syam dan seterusnya. Nah, pada saat ekspansi ini, ya kan, itu terjadi pertemuan, ya, pertemuan budaya. Di Mesir bertemu dengan budaya paganis, budaya Kristen dan lain sebagainya. Di Persia mereka bertemu dengan budaya Persia, di Syam mereka bertemu dengan budaya yang Syriak dan segala macam. Nah, pada saat pertemuan-pertemuan budaya ini, semangat keilmuan di dunia Islam itu sedang tumbuh-tumbuhnya, sehingga kemudian terjadi ketertarikan dan penerjemahan.
Kenapa? Mengelola negara kecil dan negara besar beda. Ya. Nah, lalu mereka belajar dari bagaimana tata kelola negara dari informasi-informasi yang ada tadi. Makanya naskah-naskah tentang tata kelola pemerintahan, pengetahuan itu diterjemahkan supaya membantu menyelenggarakan pemerintahan Islam yang baru, ya kan. Lalu kemudian yang kedua, dalam memahami teks suci ya, Al-Quran dan segala macam. Pada waktu itu kita ingat muncul tradisi ilmu kalam. Ya, jadi ilmu kalam itu kan awalnya didominasi oleh para ahli hadis ya. Jadi mereka yang menafsirkan teks-teks itu hanya terikat pada hadis atau pada riwayat ya, baik itu riwayat dari Nabi maupun dari tafsir para sahabat. Tetapi di sisi lain ternyata itu tidak cukup menjelaskan. Pertanyaan-pertanyaan tidak jawab, makanya kemudian terjadi usaha untuk merasionalkan. Nah, pada saat itu dunia Islam berkenalan dengan tradisi mantik ya, atau ilmu logika yang diwariskan oleh tradisi filsafat Yunani. Nah, itulah yang kemudian memberikan pengaruh ya kan. Makanya di dunia teologi muncul mazhab yang bernama Mu'tazilah ya kan, yang mereka menafsirkan Quran, memahami Quran tapi dengan menggunakan proses rasionalisasi yang lebih besar daripada berpijak pada teks. Lalu kemudian itu melahirkan sintesa ya, misalnya di dalam mazhab Asy'ariyah misalnya itu membangun sintesa antara keduanya. Di dalam mazhab Syiah misalnya juga membangun sintesa di antara keduanya. Tapi intinya kebutuhan untuk memahami teks membuat orang kemudian belajar dan menyerap informasi dari banyak sumber. Nah, yang ketiga muncul ulama-ulama ya, ahli-ahli yang memang tidak lagi berlatar belakang Arab. Ya kan, itu karena apa? Penyebaran mazhab ini kan meluas sampai kemana-mana, sehingga kemudian fakih-fakih mazhab Syafi'i itu muncul di India, muncul di wilayah Mesir dan lain sebagainya ya kan dan bahkan mereka saling berguru sesama mereka. Nah, dari situlah kemudian terjadi perkembangan pengetahuan. Nah, pada sisi lain, mengapa pengetahuan ini bisa berkembang dengan baik? Karena di situ berkembang juga sebuah adab. Sebuah komunitas etis, ya kan? Bagaimana orang bisa mengembangkan pemikiran kalau dikit-dikit diancam? Bagaimana orang bisa berekspresi kalau dia dibatasi, dilarang dengan tuduhan ini halal, haram, tidak boleh dan seterusnya misalnya. Tapi waktu itu eksplorasi berkembang, yang dokter berkembang, yang astronomi berkembang, semua berkembang, ya kan kira-kira. Karena apa? Semua saling mengapresiasi. Sejauh tidak ada unsur penistaan, tidak ada unsur yang melanggar kaidah-kaidah utama keagamaan, itu bisa berkembang. Nah, disitulah yang menurut saya menjadi sebuah yang menarik. Nah, termasuk juga dalam tradisi filsafat ya. Kita ini kan berhadapan dalam kita memahami agama, itu kita berhadapan dengan dua hal ya. Jadi pertama berhadapan dengan realitas, kemudian yang kedua berhadapan dengan persepsi terhadap realitas. Kadang-kadang ya kan, realitas yang kita hadapi itu dipersepsikan sebagai makna agama yang sesungguhnya. Padahal sebenarnya itu adalah ekspresi keagamaan, ya kan? Dan ini berbeda. Ini dua hal yang berbeda, ya kan? Jadi misalnya kalau ada orang melakukan perbuatan menyimpang, katakanlah teroris misalnya, itu kan hal yang jauh dari agama. Tetapi karena dia melekatkan identitas agamanya, menggunakan narasi yang ada di dalam agama, maka kemudian orang menafsirkan bahwa teroris itu bagian dari perintah agama misalnya. Nah, hal-hal yang semacam ini yang perlu diluruskan, dan bahkan pada masa itu pun juga sudah terjadi ya kan, bagaimana kerasnya peperangan, bagaimana kerasnya benturan karena perbedaan-perbedaan akibat penyimpangan-penyimpangan itu. Makanya kemudian kehadiran dari masyarakat akademisi ya, baik itu dari mazhab filsafat, pengetahuan dan para ulama itu sebenarnya memberikan warna sehingga kemudian dalam waktu sekitar kurang lebih 5 abad ya kan, sejak masa kelahiran Islam itu, walaupun naik turun terjadi perkembangan, ya kan, terjadi pertumbuhan intelektual di dunia Islam yang itu menunjukkan bahwa Islam bisa, ya kan, membawa apa yang diwariskan oleh Nabi ini untuk membangun sebuah peradaban dan tatanan yang maju dengan syarat satu bahwa komunitas intelektualnya itu serius untuk melakukan pembelajaran, kemudian yang kedua masyarakat dan pemerintahan yang pada waktu itu memberikan dukungan terhadap dinamika ini sehingga kemudian semuanya bisa berkembang dengan baik. Oke, artinya antara ilmuwan dan juga tokoh-tokoh pada masa itu saling mendukung juga dengan masyarakat pada saat itu juga. Jadi bukan hanya
bukan hanya yang jaya sebenarnya para ilmuwannya atau tokoh-tokohnya saja seperti itu ya? Ya, itu terjadi. Walaupun kita juga harus akui bahwa eh, ada dua hal yang tidak bisa berjalan paralel ya. Jadi satu itu soal perebutan kekuasaan, Iya. ya kan. Nah, sehingga kadang-kadang kepentingan dari para penguasa ini untuk mendapatkan legitimasi daripada masyarakat itu bersandar pada ketokohan tertentu, pada mazhab tertentu, sehingga kemudian yang terjadi adalah pelarangan, pemberangusan, dan bahkan mungkin juga intimidasi dan tekanan ya terhadap mazhab-mazhab yang berbeda. Itu diakui harus terjadi. Tapi sekali lagi itu memang fondasinya lebih ke arah politik ketimbang ekspresi murni daripada masyarakat, ya kan? Jadi kita lihat bagaimana sejarahnya kaum rasional melawan kaum konservatif, lalu kemudian yang rasional ini dilawan lagi konservatif, itu rata-rata karena memang ada dukungan penguasa pada waktu itu, sehingga kemudian terjadi pada soal-soal yang itu. Nah, lalu kemudian yang kedua, ya, pada masa itu memang terjadi apa yang kita sebut sebagai perang salib ya, antara dunia Islam dengan dunia Barat. Tetapi pada yang menjadi inti bukan pada soal itunya, karena pada perang itu kan tentu itu multi interpretasi ya, tentang maksud, tujuan, dan mengapa itu bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Tetapi di sisi lain, di komunitas Muslim sendiri itu terjadi kemunduran dalam merawat tradisi intelektual, ya kan? Jadi mereka ada yang terjebak dalam eskapisme ke dunia spiritual. Jadi meninggalkan seolah-olah tadi yang minggu lalu kita bahas ya, ada dikotomi antara kemajuan ilmu pengetahuan dengan tradisi agama gitu. Jadi orang uzlah, orang mundur dan segala macam, sehingga kemudian terjadi kemunduran. Nah, saya kira itu yang menjadi sebuah tantangan mengapa akhirnya peradaban Islam justru tergantikan oleh peradaban yang lain. Jadi dulu pada saat kita sedang berjaya, ya kan, orang-orang di dunia Barat itu sedang belajar bagaimana caranya mandi kan gitu. Nah, tapi kita sudah belajar bagaimana cara melihat bulan dan bintang. Tapi begitu terjadi kemunduran, ya kan, ilmu-ilmu yang tadi berkembang di dunia Islam itu berpindah ke dunia Barat. Nah, hari ini sebenarnya apakah masih mungkin bisa berkembang? Bisa, ya kan? Karena harus kita akui bahwa di dunia ini populasi Muslim itu besar, negara-negara Islam juga tersebar di banyak benua, dan itu juga bisa memberikan warna. Tinggal konteksnya kita sesuaikan ya kan. Tentu kalau kita bicara peradaban di Indonesia misalnya adalah bagaimana membangun peradaban Islam di Indonesia yang sesuai dengan budaya Indonesia, yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang heterogen, dan juga sesuai dengan tujuan dari negara kita, ya kan. Jadi sehingga tidak membangun sebuah konsep-konsep atau sebuah ide-ide yang justru malah bertabrakan, malah menghancurkan fondasi yang sudah kita miliki di Indonesia. Oke. Tapi kalau menurut Bang Mufti nih, dengan di era sekarang ini memungkinkan nggak akan ada zaman ini melahirkan misalnya Imam Al-Ghazali selanjutnya, atau mungkin bahkan pengikut-pengikutnya? Saya kira Al-Quran menjanjikan itu ya, ya kan? Jadi walaupun ayat-ayat itu kontekstual, tapi saya sangat percaya bahwa sebenarnya janji Tuhan itu bersifat abadi ya. Misalnya ketika kisah tentang kiblat ya di surat Al-Baqarah di ayat 143 misalnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Ya. Dan begitulah kami jadikan engkau sekalian, kata Allah ya kepada umat Nabi Muhammad ya, kepada kita semua, ummatan wasaton. Ya kan? Umat yang moderat. Ya kan? Moderat artinya apa? Umat yang memang bisa mengayomi semuanya. Umat yang bisa mengakomodasi dan memberikan jalan keluar yang sesuai dengan kepentingan semua pihak. Tentu tidak bertentangan dengan kepentingan agama ya. Itu. Lalu kemudian litakunu syuhada 'alan nas. Ya, supaya engkau sekalian menjadi saksi bagi manusia bagaimana engkau berkontribusi dalam sebuah perkembangan zaman. Dan kemudian wa yakunu 'alaikum
wa yakunur rasulu alaikum syahida, dan Nabi itu menjadi saksi bagi engkau sekalian. Ya, dalam hal ini Nabi Muhammad. Nah, jadi ini walaupun kontekstual, tapi karena Al-Qur'an itu bersifat abadi dan sampai hari ini kita baca, tentu saya mempercayai bahwa ini sebuah janji yang bisa berkelanjutan. Lalu kemudian di dalam surat Ali Imran misalnya ya, dinyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fangzur kaifa kana akibatul mukazzibin. Ya, telah berlalu dari sebelum kamu suatu jalan. Ya kan? Entah itu jalan yang baik, jalan yang buruk, semuanya udah pernah terjadi. Sejarah itu pernah terjadi. Ya kan? Ada orang baik berkuasa, ada orang jahat berkuasa, ada perang, ada perlawanan, lalu kemudian berubah menjadi baik lagi. Tapi selalu begitu. Orang selalu berusaha untuk menegakkan kebaikan. Ya kan? Lalu kemudian perintah Quran fasiru fil ardi. Maka kamu berjalanlah ya. Lihat nih semua muka bumi. Mungkin kalau sekarang bukan berjalan tapi browsing. Nah, kira-kira gitu menjelajah kan. lewat Coba dunia berjelajahlah virtual. di dunia virtual kan kira gitu ya kan. Fangzur kaifa kana akibatul mukazzibin. Lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang menentang. Bagaimana orang-orang yang anti peradaban, bagaimana orang-orang yang pro kemunduran, pro kejahatan. Nah, jadi saya percaya gitu bahwa sebenarnya perintah kita ini untuk selalu berkelanjutan, dan kalau perintah ini dipahami dengan benar, menjadi spirit dari intelektual kita, menjadi spirit dari anak muda dan generasi yang yang tumbuh dalam masyarakat etis Islam, saya percaya bahwa ini akan terwujud ya. Lalu kemudian yang terakhir di dalam Al-Maidah misalnya di ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'adallahu allazina amanu wa amilus sholihat lahum maghfiratu wa ajrun azim. Jadi Allah memberikan janji kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Apa sih maksudnya amal soleh? Ya kan? Sholihat itu kan artinya sesuatu yang tepat, sesuatu yang baik, sesuatu yang memberikan manfaat. Ya kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan membangun peradaban. Anda beriman, Anda beribadah, tapi kalau Anda tidak membangun peradaban, Anda tidak menolong orang yang susah, Anda tidak memperbaiki ekonomi umat, dan seterusnya, ya Anda tidak masuk dari orang yang disebut ini, yang dijanjikan oleh Allah. Ya kan? Itu apa yang dijanjikan oleh Allah? Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Ya kan? Allah menjanjikan pengampunan, maghfirah, wa ajrun azim, dan balasan yang besar. Ada yang menyebutkan bahwa ajrun azim ini pahala pada saat nanti hari pembalasan, tapi ada yang juga menyebut termasuk juga ajrun di dunia. Gitu kan, kalau Anda berusaha keras, masa nggak ada hasil kan gitu. Usaha nggak akan mengkhianati hasil. Tuh, jadi saya sangat percaya gitu ya, itu bahwa ini bisa terwujud ya. Nah, makanya kita kembali lagi pada teks Al-Qur'an, perintah ya, kepada kita semua ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ya. Nah, itu di dalam Ali Imran ayat 104. Ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, dan jadilah engkau sekalian umat yang mengajak kepada kebaikan. Nah, al khair itu bukan cuman baik dalam pengertian bagus ya kan, tetapi dia juga punya nilai etis ya kan gitu. Anda makan itu baik, tapi kalau Anda makannya nyolong itu tidak baik kan, kira-kira begitu. Anda berbagi rezeki itu bagus, tapi kalau berbagi rezekinya itu hasil korupsi itu tidak bagus. Makanya yang dimaksud dengan yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, itu kebaikan yang punya bobot seperti itu. Jadi prosesnya tidak bisa salah ya, dia dari proses dan hasilnya harus baik. Ya kan. Kemudian yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya kan. Nah, urf ya, ma'ruf itu juga berkaitan dengan etika ya kan. Ma'ruf itu kan kebaikan yang dia punya makna pengetahuan. Ya kan gitu. Jadi kalau ma'ruf itu misalnya aturan, undang-undang, nilai, prinsip itu harus yang benar. Itulah makanya dimaksud dengan konsep yang ma'ruf ya kan. Dan lawannya adalah wa yanhauna 'anil munkar. Ya kan, dan mencegah, melarang, meminta orang untuk tidak mengerjakan kemungkaran. Nah, sebagai konsekuensinya kalau kita mengajak
ya masyarakat atau umat ini kepada khair, wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang menang, kata Al-Qur'an ya kan. Muflihun itu kan menang. Gitu kan. Nah, menang itu kan dia terlihat secara fisik ya. Kalau kita puasa ya menangnya pada saat kita berhasil beribadah puasa ya Idul Fitri. Tapi pada saat kita membangun peradaban, menangnya itu ya kalau peradabannya terwujud. Oke. Gitu. Jadi saya sangat hakul yakin ya bahwa perintah daripada Al-Qur'an untuk membangun peradaban, membangun masyarakat etis atau yang diistilahkan oleh intelektual sekarang dengan masyarakat madani itu adalah perintah yang berkelanjutan kepada kita semua. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bang Mufti yang menjadi pertanyaan mungkin bagi pemirsa Matahari TV yang sedang menyimak obrolan kita ini, pokoknya saya setelah ini ingin membangun peradaban seperti yang sudah orang-orang terdahulu lakukan gitu. Cuman kan tapi saya nggak bisa sendiri gitu, nggak mungkin semua ini berubah hanya karena saya. Itu bagaimana Bang Mufti? Menurut Bang Mufti? Iya betul, gitu. Makanya kalau di dalam konsep filsafat Islam, ya kan, Abu Nasr Al-Farabi itu membuat konsep tentang Madinah, kota. Ya kan? Nah, Madinah itu berbeda dengan Korea. Itu kalau Korea itu kecil, ya, tapi Madinah ini besar, ya kan gitu. Nah, apa yang ingin dirumuskan oleh Madinah? Ya keutamaan. Makanya konsepnya Al-Farabi itu adalah Al-Madinah Al-Fadilah, negara utama, kan gitu. Nah, negara utama ini kan membutuhkan kerjasama dari berbagai elemen. Jadi kalau kita lihat teorinya sebenarnya sederhana. Pada masa Plato, ya dulu di masa era Yunani itu, konsep tentang masyarakat itu kan dibangun berdasarkan kebutuhan. Ya. Tadinya orang itu individualis, ya kan, tinggal terpisah-pisah. Lalu kemudian mereka merasa kalau berkumpul bersama-sama itu lebih aman untuk menghadapi ancaman, baik itu ancaman bencana alam, ancaman hewan buas, atau ancaman dari kelompok yang lain. Tapi pada saat mereka bersama-sama, mereka membangun konsensus, ya kan? Karena ada kebutuhan, misalnya yang ahli bangun rumah, ya dia akan membangun rumah di situ. Yang ahli pertanian, dia akan bertani, lalu kemudian berkontribusi untuk pangan di situ dan seterusnya. Sehingga kemudian terkumpullah masyarakat profesi, kan kira-kira begitu. Nah, dari masyarakat profesi ini ada potensi untuk terjadi gesekan. Ada potensi untuk terjadi keserakahan dan segala macam, ya kan. Nah, kalau teorinya Marx ya, Karl Marx itu kan mereka menyebutnya pergeseran dari masyarakat proletar ke masyarakat borjuis ya, dia bilang itu. Tapi kalau di dalam teorinya Plato ini kan dari masyarakat yang individualis menjadi masyarakat yang komunal ya. Nah, di filsafatnya Al-Farabi ya kan itu kemudian diubah menjadi sebuah masyarakat fadilah, masyarakat yang utama. Ya karena salah satu yang membuat mereka utama itu apa? Mereka punya ilmu. Ya kan? Kemudian yang kedua mereka punya aturan main. Ya kan aturan main itu bisa agama, bisa ketegasan dari raja, ketegasan dari pemerintah dan segala macamnya. Ya, dan kemudian mereka juga mengefektifkan pemanfaatan sumber daya alam dengan baik gitu kan, dengan secara maksimal itulah. Makanya dari pendekatan ini, saya sangat meyakini bahwa itu bisa terwujud dengan baik kalau misalnya kita semua sudah sampai pada pemahaman tentang kebersamaan tadi. Nah, saya ingin agak mundur sedikit misalnya, sebelum kita masuk pada kebersamaan, sebenarnya yang kadang-kadang kita tidak pernah pikirkan, itu bahwa apa yang ada di alam semesta ini, itu diciptakan dengan tujuan. Ya kan? Makanya Imam Al-Ghazali itu menulis buku judulnya Al-Hikmah fi Makhluqatillah. Ya kan? Jadi makhluk-makhluk Allah ini, matahari, air, angin, hujan, dan seterusnya, itu memiliki hikmah di balik penciptaannya. Nah, kadang-kadang manusia ketika dia menggunakan secara sembrono, justru malah tidak mendapatkan hikmah ya kan. Tambang secara sembarangan, hutan dirusak, maka dia sebaliknya. Tapi kalau dia bisa memahami hikmah itu, lalu memanfaatkannya dengan baik, melakukan tindakan yang luhur, ya kan, maka dia pasti akan mendapatkan sesuatu, ya kan. Nah, itulah yang disebut sebagai manifestasi Tuhan, ya kan, menjadi khalifah, menjalankan hikmah itu dengan baik. Saya kira itu poinnya. Sampai akhirnya kembali ke fitrahnya bahwa saya tujuan hidup kita ini untuk beribadah dan juga menjadi khalifah dan
kembali kepada Tuhan apa yang kita bawa seperti itu. Betul. Oke. Bang Mufti luar biasa sekali. Ini nggak berasa ya, kita kalau ngobrol ngalor ngidul gini, nggak ngalor ngidul, sebenarnya terkonsep ini sama Bang Mufti. Menarik sekali, tapi sayang waktunya terbatas sekali ya. Untuk itu mungkin menutup perjumpaan kita kali ini, Bang Mufti bisa disampaikan closing statement untuk pemirsa Mata Hati TV ini, pesan setelah mungkin bulan Ramadan ini, dinyalakan kembali api semangatnya untuk membangun peradaban Islam seperti dahulu. Iya, saya ingin mengutip pernyataannya Imam Ali bin Abi Thalib ya di dalam kitab Nahjul Balagha. Beliau menyatakan, saya kutip dalam bahasa Indonesia ya, sesungguhnya ada jarak di antara dua perbuatan. Jadi satu perbuatan yang akan tetap dituntut tanggung jawabnya meskipun telah lampau kenikmatannya. Yang kedua adalah perbuatan yang akan berlanjut kenikmatannya walaupun sudah berlalu kesusahannya. Wah, ini filosofis ini kan. Gimana? Jadi kalau yang pertama itu kan orang ketika berbuatnya dia senang, tapi itu merugikan orang, ya kan? Nah, tapi dia tidak menyadari atau mungkin menyadari tapi dia melanjutkan itu, ya kan? Contohnya mencuri hak yang bukan miliknya. Ya pada saat dia mencuri hak yang bukan miliknya dia mungkin senang, ya kan? Tapi itu mengakibatkan orang susah 7 turunan. Nah, selama 7 turunan orang ini berdoa, itu kita investasi di situ. Kan gitu. Tapi ada amal, ada perbuatan, ya kan? Walaupun kita sudah mati, itu manfaatnya masih berlanjut buat banyak orang. Ya kan? Membangun rumah ibadah, membangun sekolah, membangun fasilitas umum, itu berkelanjutan, ya kan? Selama itu masih digunakan, itu berkelanjutan. Nah, peradaban yang kita bangun ini, itu bukan cara buat kita, tapi bicara untuk generasi sudah kita. Ya kan, mungkin dulu pernah dengar ya, ada satu cerita ya, raja pada saat dia berjalan, lalu kemudian dia melihat orang tua itu menanam pohon korma. Ya kan, orang udah tua 80-an tahun ya kan. Lalu kemudian raja bertanya kepada orang itu, "Apa yang Anda lakukan, kakek?" gitu kan. "Kenapa Anda baru nanam? Anda belum tentu bisa menikmati tanaman itu." Lalu kemudian orang tua itu bilang apa ke raja? "Qad gorosa man qablana fa akalna. Wa nagrisu nahnu liya'kula man ba'dana." Saya ini makan dari tanaman yang ditanam oleh orang-orang sebelum kita. Oleh karena itu saya ingin menanam sesuatu supaya orang-orang sesudah saya bisa menikmati tanaman ini. Itulah peradaban yang mau kita bangun. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa sekali Bang Mufti. Terima kasih banyak. Perbincangan kali ini seperti biasa selalu menarik dan pastinya bermanfaat untuk pemirsa Mata Hati TV ya. Semoga setelah mengikuti rangkaian episode-episode kita kali ini, tentunya dengan program-program Mata Hati TV lainnya, ini pastinya bisa menumbuhkan rasa semangat pemirsa Mata Hati TV tadi untuk terus berbuat kebaikan dan investasi untuk masa depan tentunya, khususnya untuk dunia akhirat nanti kita. Oke, kalau gitu saya Nita Marli dan juga narasumber hebat kita, Mufti Makarim, mohon maaf kalau ada yang kurang dan salah. Iya, mohon maaf apabila atas segala kesalahan yang mungkin tidak disengaja. Dan juga tentunya panitia yang luar biasa di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you.